Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masih terkait dengan raf'ul yadaini fi shalah, artinya posisi atau cara mengangkat tangan di dalam salat. Mengangkat tangan di dalam salat berapa kali? 4 ya. Ketika takbiratul ihram, yang kedua ketika ruku', yang ketiga ketika bangkit dari ruku', yang keempat ketika bangkit dari rakaat kedua dari tasyahud awal. Kemudian ada pertanyaan masalah mengangkat tangan kemudian begini nggih. Kemudian sedikit dijawab waktu itu, yang benar telapak tangan diarahkan ke kiblat. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab Zadul Ma'ad mengatakan, wa kana sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi ma'aha mamdudatal asabi'i mustaqbilan bihal qiblah ila furu'i udhunaihi wa ruya ila mankibaihi. Jadi Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menegaskan bahwa dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengangkat kedua tangannya, itu kedua jari jemari keduanya, kedua telapaknya memang dibentangkan begini, tapi wasat, artinya tidak digenggam juga tidak direnggangkan sekali, biasa saja, juga tidak perlu dipaksa, mepet sekali, biasa, tidak ada masalah. Kemudian kata Imam Ibnul Qayyim, dulu Rasulullah melakukannya dengan apa? Mustaqbilan bihal qiblah, diarahkan ke kiblat. Diarahkan ke kiblat. Jadi bukan begini. Kemarin yang nanya siapa ya? Yang nanya kemarin siapa? Marhaban. Gitu. Itu Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Asy-Syaikh bin Baz rahimahullah juga menyatakan seperti itu. Fas-sunnatu an yarfa'al musalli yadayhi 'inda takbiratil ula hiyala mankibaihi aw hiyala udhunaihi muwajjihan butunahuma ilal qiblah. Jadi sunnah dari Nabi SAW, orang yang melaksanakan salat mengangkat kedua tangannya ketika takbiratul ihram, nah, sejajar dengan bahu atau sejajar dengan telinga, muwajjihan butunahuma ilal qiblah. Bagian dalam telapaknya diarahkan ke kiblat. Tayyib. Nah, Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, Asy-Syaikh bin Baz demikian juga, dan sebelumnya adalah Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, wa yustahabbu an yakuna kaffahu ilal qiblah. Yang disunahkan adalah mengarahkan telapak tangan bagian dalam yang putih ini ya. Jadi ini pun apa ini bahasa Jawanya? Hah? Telepek. Epek-epek. Iya. Jadi karena telapak tangan itu kan masih umum, ada yang bagian zahir, ini zahir itu bagian luar, ada yang bagian batin. Nah, An-Nawawi rahimahullah mengatakan yang disunahkan itu ketika mengangkat tangan saat salat, yaitu pada 4 tempat yang sudah kita pelajari sebelumnya, itu dengan mengarahkannya ke kiblat. Kata beliau, wa an yufarriqa baina asabi'ihima tafriqan wasata. Jadi artinya tidak diperenggangkan sekali, cukup pertengahan saja, biasa-biasa saja. Wallahu a'lam bissawab. Nah, kemudian sebagai tambahan juga keterangan dari Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, kata beliau, wa amma massu
syahmatay al-udhunaini bi ibhamaihi fala asla lahu fis sunnah bal huwa indi min dawa'il waswasah. Ada sebagian orang ketika sholat itu sengaja disentuhkan ke ini apa namanya? Daun kan ini. Kalau ininya daun telinga, enggak, daun telinga kan ini. Bagian bawah, ini bawah telinga sini. Ininya. Apa bahasa Jawanya? Mas Riz. Tempat anting-anting. Mbak Pomo apa ini namanya Mbak Pomo? Godok. Pripun Mbak? Apa? Godok. Godok. Oh, godok. Oh, gedho. Dalam riwayat yang lain gedho. Pokoknya begitulah. Jadi ada sebagian orang, dan saya juga dulu waktu kecil melakukannya, karena memang ikut guru TPA waktu itu. Ikut guru TPA sampai ini disentuhkan. Jadi Allahu Akbar. Kalau enggak sentuh malah enggak sah. Ini kata Syekh Al-Albani rahimahullah, fala aslalahu fis sunnah. Tidak ada dasarnya sama sekali di dalam sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bal huwa indi min dawa'il waswasah. Bahkan menurut beliau yang seperti itu justru bagian dari sikap waswas, sah atau tidak apa segala macam. Nah, jadi ngangkatnya biasa aja, nggak usah pirang senti Ustaz, nggak usah dihitung pakai senti milimeter, tidak, secukupnya aja Allahu Akbar, atau yang sejajar dengan telinga juga boleh, kan gitu. Diarahkan ke kiblat, iya ke kiblat, diarahkan ke kiblat, kan itu bukan begini, tidak ada riwayatnya seperti ini. Ampun. Adanya cuma apa namanya hadwa mankibai atau hadwa udhunai. Kemudian sebagian ulama seperti Al-Imam An-Nawawi rahimahullah atau Imam Syafi'i bahkan itu menjama, artinya mengkompromikan. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, wa bihadza jama'a Asy-Syafi'i rahimahullah baina riwayatil ahadits fastahsana an-nasu dzalika minhu. Al-Imam Asy-Syafi'i berusaha mengkompromikan sekian banyak hadis tersebut. Kata Imam Nawawi rahimahullah, amma sifatur raf'i fal masyhuru min madhhabina wa madhhabil jamaahir annahu yarfa'u yadayhi hadwa mankibaihi bihaitsu tuhadhi atrafu asabi'ihi furu'a udhunaihi. Jadi kata Imam Nawawi rahimahullah, cara yang kemudian dikompromikan oleh Imam Syafi'i tersebut adalah apa? Ujung jari itu sejajar dengan bagian atas telinga, sejajar. Kemudian wa ibhamahu syahmatai udhunaihi. Kemudian jempolnya sejajar dengan ini tadi, gedoh tadi. Dengan godoh atau gedoh ya. Godoh. Ini wong wetan kali godoh, yang kulon kali gedoh. Karena sama-sama sepuh. Sama-sama sepuh. Jadi ini posisinya begini. Ini penjelasan kok hasil kompromi yang disampaikan oleh Asy-Syafi'i, Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi kalau dihitung-hitung memang pas itu ya. Ujung jari atas sejajar dengan ujung apa bagian atas telinga, kemudian jempol sejajar dengan, bukan disentuhkan tapi sejajar. Kemudian warahatahu mankibai. Kemudian yang bagian sininya itu sejajar dengan apa? Bahu. Fahadza makna qaulihim hadwa mankibai. Wa bihadza, selanjutnya kata Al-Imam Nawawi rahimahullah, wa bihadza jama'a Asy-Syafi'i baina riwayatil ahadits fastahsana an-nasu dzalika minhu. Dengan cara seperti inilah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengkompromikan. Ini berarti cara yang keberapa? Cara yang ketiga. Cara yang pertama memang betul-betul sejajar bahu. Ini juga boleh. Karena para ulama memahami secara zahir hadis seperti itu. Hadisnya sahih menunjukkan sejajar dengan bahu. Kemudian cara yang kedua sejajar dengan telinga, kan gitu. Dibuat sejajar dengan telinga begini. Kemudian Al-Imam Syafi'i beliau memiliki pendapat, berusaha untuk mengkompromikan
dua riwayat atau dua cara ini, hasilnya adalah cara yang ketiga. Mana yang benar? Ketiga-tiganya benar. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kemudian masalah meletakkan tangan di dada, artinya sedekap ya. Sedekap. Monggo silahkan dicatat tambahan. Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah memberikan keterangan. Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah memberikan keterangan. Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah memberikan keterangan. Dalam kurung, nanti tutup kurung juga, Syarhul Mumti', itu nama kitabnya. Syarhul Mumti', jilid 3 halaman 44. Syarhul Mumti'. Syarhul Mumti', jilid 3 halaman 44. Sudah ya, baru titik 2. Karena itu petikan atau nukilan langsung. Inilah dua cara sedekap. Inilah dua cara sedekap. Yang pertama menggenggam. Kok gak seperti biasanya Mas Dadang? Biasanya bawa buku, bawa kitab. Toto malah lali. Toto mau kemana? Oh, mau ke Sumbiu. Sudah baju kokonya putih. Baru kali ini putih ini. Biasanya biru muda atau yang lain. Jarang-jarang kok. Paling depan sregep kok itu tadi. Ternyata malah lali ya, manusia. Kadang yang sudah dipersiapkan sesungguhnya malah ketinggalan. Nah, itu enggak apa-apa. Biar kita sadar itu ya. Saya juga sering kayak gitu Mas Dadang. Terus dia siap ke tenanan malah lali. Itu yang pertama tadi apa? Menggenggam. Yang kedua meletakkan. Seperti itu juga keterangan dari Asy-Syaikh bin Baz rahimahullah. Seperti itu juga keterangan dari Syekh bin Baz dan Syekh Al-Albani rahimahullah. Jadi ternyata sedekap itu ada berapa cara? Dua. Yang pertama menggenggam begini. Ternyata ada riwayatnya menggenggam. Sebagian orang kan menggenggam ya. Menggenggam. Allahu Akbar. Ini namanya qabd. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua meletakkan seperti yang sudah dibahas pada 2 hari lalu, Rabu malam Kamis di Masjid Kepek, yaitu disebut atau diistilahkan apa? Meletakkan. Meletakkan itu begini. Ini namanya meletakkan, kalau ini namanya menggenggam. Meletakkan, menggenggam. Taib. Untuk hadis-hadis yang menjelaskan tentang meletakkan itu sudah kita bahas sebelumnya. Adapun dasar, lanjutkan, dasar hukum menggenggam adalah hadis Wa'il bin Hujr. Adapun dasar hukum menggenggam, yang dimaksud menggenggam saat apa ini? Saat sedekap. Dasar hukum menggenggam adalah hadis Wa'il bin Hujr, riwayat An-Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah. Wa'il bin Hujrin, Wa'ilun bin Hujrin, seorang sahabat yang berasal dari Hadramaut, dari negeri Yaman. Wa'il bin Hujr. Riwayat siapa? An-Nasa'i dan disahihkan siapa? Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Hujrin ya, Wa'il bin Hujrin. Kata beliau rahimahullah, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
idza kana qa'iman fi sholati qabadha bi yaminihi 'ala shimalihi. Saya pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila beliau bangkit untuk melaksanakan salat, beliau menggenggam tangan kiri dengan menggunakan tangan kanan. Wa'il itu sahabat, ya. Seorang sahabat berasal dari Hadramaut, negeri Yaman. Tayyib, wallahu a'lamu bis-shawab. Adapun secara letak kemarin, apakah harus di dada atau boleh di bawahnya? Boleh di bawahnya, juga di dadanya juga boleh. Syekh Al-Allamah Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh rahimahullah, mufti sebelum Syekh bin Baz rahimahullah, memberikan keterangan yang cukup panjang seperti ini, tapi kesimpulan beliau kullun khair insyaallah. Jadi cara manapun baik insyaallah. Nah, artinya di atas dada pas, turun sedikit, turun lagi sedikit, di atas pusar atau pas pusar, ini juga tidak ada masalah insyaallah taala. Nah, intinya kata beliau rahimahullah, nah, wasirru fi dzalika kulli annahu dhullun baina yadayillahi azza wajal. Rahasia, artinya hikmah kenapa kita meletakkan tangan di sekitaran dada ini atau di dada, itu adalah sebagai bentuk dhullun baina yadayillahi azza wajal. Tanda kita adalah merendah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Baik, saya kira cukup pembahasan tentang ini, mengangkat tangan dan meletakkannya di dada. Cukup nggih? Ya. Kita lanjutkan. Kalau yang untuk doa iftitah kemarin sudah dibahas. Doa iftitah sudah nggih? Doa iftitah sudah sebelumnya, iya. Beberapa bentuk doa iftitah, berarti niat sudah. Kemudian apa? Menghadap kiblat ya. Menghadap kiblat secara umum kemarin juga sudah dibahas pada bab sebelumnya. Begitu ya? Pada bab sebelumnya sudah. Malah bab-bab sebelumnya bab syurutis shalah, bab yang menjelaskan tentang syarat-syarat sahnya salat. Kemudian berdiri bagi yang mampu juga sudah. Kemudian takbiratul ihram sudah, mengangkat tangan sudah. Itu kan tata urut kita melaksanakan salat ya. Kemudian menghadap kiblat, setelah menghadap kiblat Allahu Akbar, mengangkat tangan, kemudian sedekap, setelah itu membaca iftitah juga sudah. Selanjutnya sekarang adalah membaca surat Al-Fatihah. Baik, kita kembali ke kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, hadis yang 275. Hadis 275. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, wa an Ubadah ibn as-Samit radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi ummil Qur'an, muttafaqun alaihi. Wa fi riwayatin li Ibn Hibban wa Ad-Darqutni, la tajzi salatun la yuqra'u fiha bi Fatihatil kitab. Wa fi ukhra li Ahmad wa Abi Dawud wa Tirmidzi wa Ibn Hibban, la'allakum taqra'una khalfa imamikum, qulna na'am, qala la taf'alu illa bi Fatihatil kitab fa innahu la salata liman lam yaqra' biha. Baik, kita terjemahkan wa an Ubadah ibn as-Samit. Apa artinya? Dari Ubadah ibn as-Samit radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata, tidak ada salat. Artinya salat itu tidak sah. Salata kedudukan dalam i'rab apa? Isim la nafiyah lil jinsi.
Berarti di sini fi mahalli nasbin. Liman. Li apa untuk. Nah. Man siapa saja atau orang. Lam yang tidak yaqra membaca bi ummil Quran dengan umul Quran. Apa itu umul Quran? Surat Al-Fatihah. Karena surat Al-Fatihah memiliki banyak nama. Ada dinamakan Ummul Kitab, Ummul Quran, Al-Fatihah, Fatihatul Kitab, kan gitu. Kemudian juga disebut dengan Alhamd. Nah, disebut juga dengan Salat. Jadi banyak sekali nama untuk surat Al-Fatihah yang semuanya itu disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, bahkan di awal-awal, karena surat Al-Fatihah di awal kitab. Baik. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat siapa? Bukhari, Muslim. Wa fi riwayatin, dalam sebuah riwayat, Ibnu Hibban wa Daruqutni, dari Ibnu Hibban dan Daruqutni, Nabi SAW menyatakan la tajzi. La tajzi itu tidak cukup, tidak sah. Salatun, sebuah salat, la tidak yuqra'u, ini fi'il mudhari' majhul, dibaca, fiha di dalamnya, bi Fatihatil Kitab, dengan Fatihatul Kitab. Ini enggak perlu diterjemahkan kata sih. Bahasa-bahasa ini sudah cukup akrab dengan kita. Tapi diberi keterangan di bawah bahwa untuk riwayat ini adalah riwayat yang dhaif, wallahu a'lam. Wa fi ukhra, apa artinya wa fi ukhra? Dalam riwayat yang lain, li Ahmad, dari al-Imam Ahmad, wa Abi Dawud, dan Abu Dawud, wa Tirmidzi, dan Tirmidzi, wa Ibnu Hibban, dan Ibnu Hibban. Alhamdulillah, hadis ini hasan, dihasankan para ulama, walhamdulillah. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'allakum taqra'una khalfa imamikum. Apa artinya la'allakum? Barangkali kalian taqra'una, membaca, khalfa di belakang, imamikum, imam kalian. Qulna na'am. Apa artinya qulna? Kami menjawab. Kami berkata, maksudnya kami menjawab, karena itu konteksnya tanya jawab antara Nabi SAW dengan para sahabat Rasulullah. Qulna na'am, kami menjawab iya. Qala, Nabi bersabda, la taf'alu. Apa artinya la taf'alu? Jangan lakukan itu, illa, kecuali bi Fatihatil Kitab, dengan Fatihatil Kitab. Fa innahu, sesungguhnya, la salata, tidak ada salat, liman lam, bagi orang yang tidak yaqra, membaca, biha, dengannya. Jadi cerita saat itu Nabi Muhammad SAW mengimami para sahabat. Di dalam salat Nabi Muhammad SAW merasa terganggu. Kenapa? Ternyata di shaf belakang beliau, makmum ini, para sahabat, ternyata juga ikut membaca dan suaranya terdengar. Dan itu. Sehingga Nabi SAW merasa apa? Terganggu. Selesai salat, Nabi bertanya, barangkali kalian tadi membaca juga ya? Kan itu. Para sahabat menjawab, iya wa Rasulullah. Kata Nabi SAW, jangan lakukan itu. Kalian tidak boleh membaca, sebagai makmum tidak boleh membaca apa-apa kecuali surat Al-Fatihah. Kenapa? Karena salat itu tidak sah kalau tidak membaca surat Al-Fatihah. Nah, maka monggo dipun serat ingkang nomor setunggal, membaca Al-Fatihah hukumnya rukun salat. Hukumnya apa? Rukun salat. Kalau sudah dikatakan rukun berarti tidak boleh ditinggalkan, apapun alasannya, kecuali apa? Betul-betul tidak mampu. Kalau lupa saja, lupa nggak bisa diterima.
Untuk rukun, untuk masalah rukun sholat, lupa tidak bisa diterima alasan itu. Kalau sifatnya wajib atau mustahab, lupa nggak ada masalah, tidak mengganggu kesahihan sholat. Tapi kalau sudah dikatakan rukun, yang namanya rukun itu lebih tinggi dari sekedar wajib. Gambarannya, rukun itu kalau ditinggalkan, lupa, tidak tahu, sengaja, tidak sengaja, itu sholatnya tidak sah. Artinya rakaat itu tidak dianggap, kecuali dia tambah lagi sekali, langsung dia tambah, nggak ada masalah. Nah, tidak bisa ditutup dengan sujud sahwi. Itu rukun. Kalau wajib dia tidak lakukan itu, sholatnya tetap sah. Sholatnya tetap sah. Itu sebuah kekurangan yang bisa ditutup dengan sujud sahwi. Kalau dia sengaja melakukannya, artinya sengaja tidak melakukan yang wajib itu, berarti dia berdosa. Sengaja, padahal hukumnya wajib. Itu perbedaan antara rukun dan wajib. Bisa dipahami? Lebih tinggi mana kedudukannya, rukun atau wajib? Rukun. Nah, membaca Al-Fatihah hukumnya rukun berdasarkan hadis Ubadah ibn Samit riwayat Bukhari dan Muslim yang sudah kita baca beberapa waktu yang lalu, dan juga tentunya hadis-hadis lain yang sangat banyak sekali jumlahnya, yaitu hadis-hadis yang menjelaskan bahwa membaca Al-Fatihah hukumnya rukun salat. Poin yang kedua, hukum ini berlaku untuk tiap-tiap rakaat. Hukum ini berlaku untuk tiap-tiap rakaat. Jadi rakaat kalau salat subuh ya rakaat pertama sama kedua. Kemudian kalau salat zuhur 1 2 3 4. Ini perlu diterangkan kenapa? Sebab ada beberapa ulama yang memahami bahwa membaca Al-Fatihah itu hukumnya rukun hanya pada 2 rakaat pertama. Itu sangat kecil, sedikit sekali jumlahnya. Seperti Al-Imam Abu Hanifah, Ats-Tsauri dan An-Nakhai rahimahumullah. Tapi yang benar adalah tiap-tiap rakaat membaca Al-Fatihah hukumnya baru rukun salat, sehingga tidak boleh ditinggalkan. Apa dasarnya? Hadis yang sudah kita baca. Hadis yang sudah kita baca. Hadis pertama dalam bab ini. Nabi SAW menyatakan, "Tsumma fa'al dzalika fi salatika kulliha." Setelah itu laksanakan, kerjakan itu semua tadi di atas dalam salatmu semua, artinya dalam semua rakaat. Wallahu a'lamu bissawab. Selanjutnya poin yang keberapa? Ketiga. Poin yang ketiga. Nah, hukum ini hukum apa maksudnya ini? Membaca surat Al-Fatihah sebagai rukun salat di tiap-tiap rakaat, kan begitu ya kesimpulannya sekarang. Membaca surat Al-Fatihah hukumnya rukun di dalam salat pada tiap-tiap rakaat. Yang ketiga, hukum ini berlaku untuk imam. Hukum ini berlaku untuk imam. Untuk imam, makmum. Dan yang sendirian. Karena orang yang melaksanakan sholat cuma berapa kemungkinannya? 3. Jadi imam, menopo makmum, atau sholat sendirian. Imaman, makmuman, aumun, faridan. Berikan keterangan selanjutnya, baik dalam sholat jahriyah maupun sholat sirriyah. Dalam sholat jahriyah maupun dalam apa? Sholat sirriyah. Nah, kemudian berikan keterangan, atau poin yang berikutnya aja nggak apa-apa. Yang keempat, hadis-hadis yang menjelaskan bahwa bacaan imam
sudah mewakili bacaan makmum, bahwa bacaan imam mewakili bacaan makmum adalah dhaif. Apa artinya dhaif? Lemah. Jadi baik dalam salat jahriyah, sirriyah, kan gitu ya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, semuanya tidak ada yang dibedakan, harus membaca surat Al-Fatihah. Nah, ada sebagian yang kemudian memahami sebuah ayat. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu." Apabila Al-Qur'an itu dibacakan, dengarkan dan betul-betul fokus mendengarkan. Kemudian juga sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, hadis riwayat Muslim, "Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi fa idza kabbara fakabbiru" sampai "wa idza qara'a fa ansitu." Nabi mengatakan imam itu diangkat dan dikedepankan untuk diikuti. Nah, jadi kalau imam takbir, ikutlah takbir. Dalam hadis itu diterangkan kalau imam membaca, dengarkan dengan seksama. Nah, maka jawaban kita apa? Iya, kita sepakat bahwa Al-Quran yang dibacakan harus didengar. Tetapi hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain ternyata menjelaskan, nah, Al-Quran kalau dibaca harus didengarkan, kecuali surat Al-Fatihah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang dihasankan para ulama tadi, riwayat Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Hibban dan yang lainnya, nah, Nabi mengatakan la taf'alu, kan begitu ya. Jangan lakukan itu. Artinya kalian tidak boleh membaca, sebagai makmum tidak boleh membaca di belakang imam. Perintahnya harus dengarkan imam. Illa bi Fatihatil kitab, kecuali surat Al-Fatihah. Jadi surat Al-Fatihah punya kekhususan, sehingga seorang makmum, misalkan dalam salat subuh kan 2 rakaat semuanya jahriyah. Seorang makmum ketika salat di belakang imam, dia membaca Al-Fatihah. Setelah membaca Al-Fatihah, diam, mendengarkan bacaan imam, ikut mentadabburi atau merenungkan ayat-ayat yang dibaca oleh imam, sehingga makmum tidak ada kewajiban dan tidak ada keharusan membaca surat-surat pendek. Bisa difahami? Kan itu untuk mengkompromikan semua dalil yang telah secara ringkas tadi kita dengarkan bersama. Jadi Allahu Akbar, membaca iftitah, doa iftitah, Allahumma ba'id baini wa baina tawajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Terus begitu. Kemudian kalau imam membaca Al-Fatihah, tentunya juga dengan membaca basmalah. Pada pertemuan yang akan datang baru kita bahas basmalah itu dijaharkan ataukah disirkan, kan begitu. Setelah membaca basmalah kemudian atau ta'awudz dulu ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Ini imam. Nah, arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Makmum juga begitu membaca alhamdulillahirabbil alamin. Kapan waktunya? Bersamaan sebelum imam atau setelah imam? Pada pertemuan yang akan datang kalau tidak bisa malam hari ini. Begitu makmum ya. Kan itu. Tapi yang ingin dibahas sekarang, setelah imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, sama-sama begitu ya. Sama-sama imam membaca surat pendek, qul huwallahu ahad, makmum diam, tidak mengikuti bacaan qul huwallahu ahad. Makmum diam, mendengarkan, bukan diam melamun, tapi diam mendengarkan, diam insat. Insat itu bukan cuma mendengarkan, tetapi serius memperhatikan. Nah, jadi serius memperhatikan. Demikian. Sebagian orang mengikuti, apalagi anak-anak kecil kan itu ya. Anak-anak kecil imamnya baca qul huwallahu ahad, anak-anak kita dari belakang Allahus samad. Kita jadi makmum yang sudah paham hukumnya, tidak mengikuti imam membaca surat pendek, cukup mendengarkan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang. Nabi tadi mengatakan la taf'alu, jangan lakukan itu.
kecuali surat Al-Fatihah. Wallahu a'lamu bissawab. Nah, sekarang letak membacanya Pak Mo. Kayaknya waktunya masih cukup. Karena jam kita sama jam sini rupanya berbeda. Lebih lambat di sini Mbak Pompong nggih. Nggih. Yang penting nek sampun mancing ya kita tutup. Ini akan saya bacakan keterangan kapan kita membaca surat Al-Fatihah. Taib. Berikan keterangan nomor berapa ini? Nomor 5. Asy-Syaikh bin Baz memberikan keterangan Asy-Syaikh bin Baz memberikan keterangan bahwa membaca surat Al-Fatihah boleh dilakukan sebelum imam membacanya, atau setelah selesai membacanya, atau bersamaan dengannya. Dengannya itu dengan siapa? Dengan imam. Wallahu a'lamu bissawab. Itu keterangan dari para ulama kita. Dalam hal ini adalah Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Ya. Ini beliau sampaikan, kalau mau dicatat referensinya Majmu' Fatawa bin Baz. Majmu' Fatawa bin Baz. Majmu' Fatawa bin Baz jilid 11 halaman 219 sampai 224. Itu keterangannya panjang memang di sana. Jilid 11 nggih. Halamannya 219 sampai 224. 219 sampai 224. 219 sampai 224. Jadi pada akhirnya kita menyesuaikan imam. Ada imam yang membacanya pelan, ada imam yang membacanya cepat. Kalau membacanya cepat ya kita balapan sama imam, daripada nanti ketinggalan rukuknya. Kalau misalkan ada sebagian imam itu membaca iftitahnya cukup lama. Ada misalkan imam yang sudah sepuh kan gitu, tapi bacanya bagus. Jadi boleh di situ pada saat imam. Kalau Asy-Syaikh bin Baz rahimahullah memberikan istilah idza tayassara an yaqra'aha fi sukuti imamihi qabla an yaqra' al-Fatihah. Jadi ada imam Allahu akbar membaca iftitah Allahumma ba'id baini wa baina khataya. Itu cukup lama ternyata, beberapa menit. Nah, dalam posisi seperti itu ternyata kita lebih duluan selesai membaca iftitah. Karena bisa saja imamnya membaca iftitah yang lebih panjang, kan begitu ya? Kemarin ketika kita membahas iftitah di sini nggih. Apa dikepek? Ketika kita membaca bentuk-bentuk ada iftitah di sini, itu kan ada bentuk iftitah yang lebih panjang daripada yang biasa dikerjakan. Ada bahkan yang
pendek kan gitu ya. Mungkin saja seorang imam ketika membaca iftitah dia memilih iftitah yang lebih panjang, sehingga kita ternyata lebih milih iftitah yang paling pendek kan gitu ya. Contohnya apa iftitah yang paling pendek? Allahu Akbar, alhamdulillah katsiran, kan gitu pendek. Set. Imamnya bacanya wajah tu wajhiyah atau Allahumma rabba Jibril wa Mikail dan seterusnya. Kita lebih duluan rampung. Dalam posisi seperti ini boleh bagi kita makmum langsung membaca surat Al-Fatihah sebelum imam membaca Al-Fatihah. Apa ini tidak menyelisihi atau mendahului imam? Memang betul dalam banyak hadis disebutkan kita tidak boleh mendahului imam. Tetapi yang dimaksud tidak boleh mendahului imam adalah dalam hal-hal atau gerakan-gerakan yang jelas, yang nampak kan gitu. Adapun hal-hal yang tidak jelas, artinya yang tidak kelihatan seperti zikir, bentuk doa, bacaan, itu tidak ada keharusan untuk melakukannya setelah imam, karena kita nggak tahu juga apa yang dibaca imamnya duluan apa enggak. Kalau seperti itu nanti susah. Nanti kita membaca iftitah, nah imamnya kita duluan rampung daripada imam, harus bareng ojo bareng karo aku, susah. Jadi ketika kita membaca Al-Fatihah sebelum imam membaca Al-Fatihah tidak termasuk larangan mendahului imam. Bisa juga misalkan imamnya bacaannya bukan surat-surat pendek, tapi satu kali sholat misalkan 1 halaman. Di situ kita punya kesempatan untuk membacanya setelah imam selesai membaca Al-Fatihah. Kita ketika imam membaca Al-Fatihah kita dengarkan baik-baik. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Imam membaca ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Kan 1 halaman paling enggak. Nah, kita makmum baru ngejar alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu. Tapi disirkan. Itu juga boleh. Tapi mungkin imam kita pas-pasan. Pas-pasan itu maksudnya sebelum Al-Fatihah diamnya juga tidak terlalu lama, setelah Al-Fatihah yang dibaca surat-surat pendek. Dalam kasus seperti ini yang terbaik apa? Ya bersama dengan imam. Jadi pas imam alhamdulillahirabbil alamin, kita juga ngikuti alhamdulillahirabbil alamin. Begitu. Jadi begitu Mbah Mo? Ya, itu jawaban dari pertanyaan Mbah Mo panjenengan gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Kadose sampun manjing. Nggih, begitu ya, sudah terdengar azan di luar. Wallahu a'lam. Kita sabar memang membahas tata cara sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam karena memang konsep kajian kita seperti ini. Kecuali kalau mau dibuat daurah 2 hari khusus sifat salat Nabi, saya kira selesai. Tapi ya di mana tempatnya dan kapan juga kan itu. Karena kebun suwung belum selesai. Kalau kebun suwung sudah selesai ya mungkin kita bisa dikit-dikit mondok sehari full dari pagi sampai malam jam 1 pulang atau dari subuh sampai subuh mungkin. Mudah-mudahan kebun suwungnya segera jadi. Gitu nggih Pak Ali. Ini harapan masalahnya Pak. Ya wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.